Mungkin ada yang kada panjang acara kita. Apa yang Anda bayangkan tentang Paskah? Untuk mengerti Paskah, berangkatlah dari teks Matius 28, 1 sampai 10. Kata yang paling menonjol dan diulang sampai 3 kali adalah jangan takut. Anda mungkin masih ingat pengalaman COVID. Kita begitu mendengar suara sirine ambulan, kita semua nyan mati. Takut bukan? Semua macam begitu membius. Waktu itu saya berada di seminari, kami tiap bulan cek apa namanya itu yang dicelok-celok itu, apa namanya itu ya, celok-celok itu, dan bayar tuh sampai 30 juta, karyawan semuanya. Akhirnya positif ada 68 anak. Bayangkan 68 anak, kami kurung di belakang dan tiap hari mesti makan jumbo supaya mereka sehat. Saya mesti cek pakai apa tuh yang cek oksigen itu. Saya keliling. Kami kan waktu itu ada 5 tuh, 2 Romo yang sudah expired, Romo tua-tua. Almarhum Romo Marcel dan Romo Hadi. Mereka takut sekali. Saya bilang, Tuhan, mati sudah. Kami keliling dan aman-aman saja. Sehingga suatu kali saya pemakaman orang meninggal, saya pemakaman pakai APD semua macam robot itu. Besok saya mau misah di satu susteran, malamnya di WA, Romo jangan misah dulu. Loh kenapa? Kan mau makam orang COVID, nanti kami ketakutan. Jengkel saya. Paginya saya perlu dia cek gitu. Waktu itu masih 1 juta ceknya dan negatif. Saya sabarkan semuanya. Takut. Itu mungkin seperti itu ya, takutnya itu. Karena ini menyangkut nyawa. Yesus ditangkap kemudian dengan senjata yang begitu lengkap. Bayangkan ketakutan yang luar biasa. Dan Paskah pertama-tama adalah transformasi, mengubah takut ini menjadi sukacita, dan menunjukkan bahwa itu hanya bisa dibuat oleh Yesus yang luar biasa, sehingga perintahnya katakan kepada saudara-saudara bahwa Yesus bangkit. Memang Injil tak menjelaskan bukti kebangkitan Tuhan, yang memberikan tanda bahwa kubur kosong. Artinya dia tidak berada di antara orang mati. Kemudian setelah memeluk kaki Yesus, itu apa artinya memeluk Yesus? Bersatu dengan Yesus dalam hidup kita ini. Kemudian rasa takut itu diubah menjadi sukacita. Kemudian mereka cepat-cepat. Artinya apa? Cepat, singkat, sehingga mereka mewartakan itu. Bapak Ibu sekalian, ketakutan merupakan penyakit manusia, penyakit sejak penciptaan. Begitu Anda didiagnosa sakit parah, apa yang terjadi? Ketakutan yang luar biasa sampai surga dan neraka. Sehingga orang yang didiagnosa parah, kemudian dia drop, dia punya antibody, drop. Dan itu biasanya orang sakit pertama-tama karena takut. Seorang mau ujian, mempertahankan disertasinya di depan mimbar, takut. Kemudian dia tidak bisa menjawab apa-apa, hanya au saja. Kenapa demikian? Ketakutan pertama-tama menyangkut relasi dengan Allah, persekutuan dengan Yesus yang mampu mengubah takut ini menjadi suatu pemandangan yang jelas, suatu kesempatan bersaksi, sehingga tanpa memegang kaki Yesus yang bangkit, maka ketakutan itu akan meresapi kita sekalian. Kita gampang takut pada omongan niskala ya, misalnya itu ada leyak gitu, takut, wih yo sakti yo, langsung kita berpunya persepsi takut. Dan bagaimana caranya agar rasa takut yang demikian, takut karena iman akan Yesus, kita bisa ubah menjadi suatu sukacita, semangat kur seperti Mudika. Ini kurnya baik nih, dapat 8,8 ya, baik. Biasanya yang ada juga banyak ya. Mungkin mereka ada berias sejak jam 4 sore, pakai lipstik merah-merah sedikit, kuning-kuning sedikit, baik juga. Tanda mereka mengtransformasi takut itu. Nah, bagaimana cara mengubah takut ini? Saya menjelaskan demikian. Dalam suatu acara Mudika di suatu paroki yang besar, pesta-pesta, mereka nyanyi, sajojo, kemudian ada orang satu Mudika yang paling cantik, kerasukan setan.
Dia teriak, kuek. Lagi dia melegos macam ular. Dipanggillah pastor paroki yang paling sakti. Panggil. Datang pastor paroki dengan pakai stola, perminyakan. Mereka ajak berdoa, semua diurapi. Ternyata 10 setan memasuki Mudika cantik ini. Begitu diurapi dengan doa pengusiran, 9 setan pergi. Yang satu tidak mau pergi. Doa lagi sampai setengah jam. Kemudian tiba-tiba yang 9 tadi sudah pergi datang lagi. Kenapa kau datang? Kata pastor itu. Maaf pastor, saya menyebut teman saya satu ini. Dia tuli pastor. Dia tuli, diangkatlah. Dan kemudian setelah itu sang Mudika sadar dan dia mulai berkata dengan baik. Sejak saat itu ya, kemudian terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dia mulai aktivis paroki, dia mencintai orang tuanya, dan terlebih kemudian dia mulai bercita-cita agar tidak bisa dirasuki oleh setan yang menakutkan itu. Dia mulai memeluk kaki Yesus lewat cinta pada sakramen-sakramen gereja, khususnya sakramen Ekaristi. Bapak Ibu sekalian, kita pasti mengalami banyak ketakutan ya. Orang tua kerap kali takut kalau anaknya mesti berangkat studi ke seminari. Pengalaman saya, ada banyak anak kelas 1 yang baru, dia hanya bertahan sebulan. Karena apa? Karena mamanya datang diam-diam dan menangis terseduh-seduh. Anakku. Akhirnya Romo, anak itu, saya mau pulang Romo. Pokoknya saya mau pulang. Saya, ada apa? Tadi baik-baik saja. Ternyata sang mama diam-diam, kadang dia lewat satpam kami video call menangis. Mama kangen sama kamu, anakku yang paling ganteng. Saya tahu pulang sudah. Yang kedua, ada juga orang yang baru menikah, dia trauma, takut. Jangan-jangan suaminya ganteng macam itu siapa tuh, macam yang binatang film itu. Takut. Jangan-jangan dia selingkuh nanti ini, karena rebutan nanti. Takut. Setelah takut kita buat apa? Romo, saya pergi ke dukun Romo, kali pengasih-ngasih. Lengah halah itu. Ada yang mulai bisnis celeng, takut kena ASF. Tahu ASF? African Swine Fever. Itu demam Afrika. Cuma 3 hari masa inkubasinya. Babi langsung jeglek, mati, kejang-kejang. Kemudian hidungnya berdarah. Takut. Semua itu Bapak sekalian pengalaman pasca kita. Dan bagaimana Injil dengan bagus menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman terjadi sejak dunia diciptakan. Yang menjadikan berbeda adalah pengalaman sama, adalah cara pandang, cara menangani itu. Kita tahu itu. Ada setan banyak, ada yang tuli itu. Caranya bagaimana itu? Nah itu mesti pertama-tama lihat bagaimana Maria, dan hebatnya yang pertama mengetahui Yesus tidak ada di kubur adalah 2 perempuan. Ini juga istimewa karena dalam Injil, dalam masyarakat Yahudi tidak biasa hal yang begitu besar diketahui pertama oleh perempuan. Itu artinya apa? Di hadapan Allah laki-laki perempuan sama. Tergantung siapa yang lebih besar dalam melayani, maka rahmat Tuhan diberikan kepada itu. Dalam masyarakat Yahudi itu masyarakat patrilineal, semua laki-laki tampil semuanya. Perempuan itu macam mereka bilang konco winking atau konco teman di belakang. Tapi Tuhan membalik, perempuanlah yang paling hebat. Semoga semua ibu yang hadir, anak mudiki yang hadir, anak-anak perempuan semua yang hadir, dengan pasca ini saya akan mendengar ada banyak keajaiban di Palasari ini. Nanti mungkin setelah pasca ini ada mungkin 10 mudiki melamar ke suster OSF itu. Saya senang itu. Saya berikan ke uang saku masing-masing 1 juta. Nanti bilang suster Gracia, suster sama suster. Karena apa? Karena khotbahnya Romo Komang. Wah, langsung keren itu. Juga anak SMP kelas 3. Ada 8 kah? SD kelas 6. Akhir tahun, Romo saya melamar ke seminari. Seminari mana? Seminari Papua. Oh silakan. Seanyur kamu ke Tugas saja. Enggak, Romo saya mau ke Probolinggo. Kenapa? Biar dapat sekolah dengan cewek-cewek di sana, campur-campur.
Oh bagus juga, pengalaman bagus juga. Silakan, nanti saya berikan rekomendasi baik semuanya. Itu Paskah itu benar-benar berarti. Jangan nanti setelah masuk anaknya si meme tak pagi ngeleng, sebelum ngeleng saya ya misah. Wah ini kalau gede ini. Minggu kan pasti mulai anak nih, pasti mulai. Pengalaman saya katakan demikian. Karena anak itu kalau mamanya menangis, kebelang kasihan, jadi sing praga, uliang subuh. Semoga kita yang mengalami Paskah hari ini, kemudian kita berani memeluk kaki Yesus. Kemudian cepat-cepat kita berjalan. Dan jangan lupa Bapak sekalian, dalam hidup sehari-hari Injil mengatakan bahwa iblis itu ada. Bagaimana lihat pencobaan di padang gurun? Iblis mencoba Yesus di bait Allah. Artinya dia bisa masuk di mana-mana. Kekuatan kita tidak ada, cuma satu, hanya berpegang pada kaki Yesus lewat mencintai perbuatan baik, pengabdian, dan disempurnakan dalam Ekaristi. Saya katakan dalam Ekaristi. Tanpa Ekaristi kita bisa hidup, betul. Kita bisa tanah melihat, betul. Tapi jangan lupa itu semua akan hilang ketika kita lepas kendali, kita sakit drop. Semua uang habis semuanya. Seandainya pun kita sakit karena memegang kaki Yesus, maka sakit itu akan menjadi sarana untuk memuliakan nama Allah. Sebagai Lazarus meninggal, meskipun Yesus tahu, dibiarkan dulu begitu, dia tahan dulu supaya sampai dikuburkan. Kenapa? Karena dengan kematian itu nama Allah dimuliakan. Kita orang-orang yang percaya, punya persoalan, punya penyakit, bersyukurlah. Sebab dengan demikian kita semakin ditunjukkan bahwa kuasa Allah melampaui segala sakit. Ini yang kita rayakan setiap kita merayakan anamnese. Yesus telah wafat, sengsara, wafat, dan bangkit. Itu yang selalu kita doakan dalam Ekaristi Kudus. Sehingga mengapa saya mengajak Anda misa, bukan ngawak-ngawak Bapak sekalian, bukan. Itu pertama, iman gereja, dan saya pribadi itu pengalaman saya yang luar biasa. Gereja Katolik tanpa misa sama dengan lawar tanpa garam. Mudika tanpa misa sama dengan kacau balau. Oleh karena itu, semoga Paskah yang kita rayakan bukan sekedar main-main. 3 kali jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menguasai kita. Kita mohonkan ini dalam misa kita pada malam yang meriah ini. Amin.